Baik, sebelum kita masuk ke acara materi selanjutnya, sholat part 2 kita ya. Review sedikit ya, kita sudah belajar apa kemarin? Mulai dari doa, sesudah ada gitu ya. Ibu-ibu ada dulu apa wudhu dulu yang sudah dipraktekkan? Sudah dapat apanya insight-nya? Sudah terasa seru gitu enggak? Sudah praktek belum? Gitu ya. Energinya apa Bu kemarin Bu? Setelah kita memahami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bahwa ketika habis wudhu kita berdoa gitu ya, nanti kita kebayang gitu ya, bagaimana kita butuh syafaat Rasulullah di yaumil akhir gitu ya. Butuh nggak Bu syafaatnya, pertolongannya? Butuh banget, sekecil apapun nanti pertolongan Rasulullah untuk kita sangat butuh sekali. Saya sampaikan ke anak-anak juga gitu ya. Kalau kamu nggak sempat minta macam-macam gitu ya, sudah fokus pahami, maknai, tadabburi ya doa sesudah azan ini, sehingga kamu akan nanti lama-lama merasakan gitu ya, nikmat banget gitu ya saat membayangkan Bu, Rasulullah besok menuntun kita, manggil kita, ngajak kita begitu ya, gabung bersama nanti di surganya bersama umat-umat yang lain, insya Allah gitu ya. Baik, Allahumma Rabba, kita puji Allah dulu gitu ya, gak apa-apa ya diulang-ulang ya, begitu belajar itu begitu, harus diulang-ulang. Allahumma Rabba, Allah Rabb, kemarin apa Rabb artinya? Pemberi ya, pengatur ya, yang memberi, yang mengatur hidup kita. Baik, Rabb, kita puji Rabb yang memiliki ya, pemilik seruan ya, hadhihi da'wati tamah, seruan yang sangat sempurna. Kenapa sempurna Bu? Azan kenapa disebut sempurna? Da'wati tamah apa kemarin? Ibu-ibu ada nggak panggilan selain azan yang bergema setiap saat, setiap menit ya, berputar dari ujung barat ke timur, utara ke selatan, nggak berhenti-berhenti ya, ini maksudnya. Seruan ini sangat sempurna, juga sholat yang ditegakkan ya. Nah, ini nggak ada kegiatan aktivitas selain azan dan sholat ini yang dimaknai sangat sempurna ya, sehingga Allah pemilik ini yang kita puji dulu ya, seperti itu. Kemudian kita minta sama Allah apa Bu? Berikanlah Muhammad apa? Wasilah. Ya keras Bu, nggak apa-apa Bu, biar suaranya masuk sini. Wasilah, apa wasilah kemarin? Wasilah ya apa? Tempat yang tertinggi, kamar ya, kamar nanti. Dan Rasulullah ini banget dapat kamar itu, mintakan itu untukku begitu ya. Kita minta kepada Allah agar Rasulullah diberi kamar yang paling Rasulullah idam-idamkan, harapkan begitu ya. Nanti kalau kita minta ini sama Allah gitu ya, dan Allah kabulkan, insya Allah kita nanti diakui sebagai umatnya Rasulullah. Kita ada posisi seperti itu ya. Baik, wasilah, kemudian apa lagi? Fadilah. Apa fadilah? Keutamaan gitu ya. Yang kita minta sama Rasulullah, diberikan Allah kepada Rasulullah. Kemudian yang ketiga, waba'ashu maqaman mahmudan, tempat yang terpuji ya. Kita ini nanti semua manusia di seluruh dunia memuji Rasulullah, bahasanya itu menghormati gitu ya, mendapatkan keutamaan dan pujian dari semua makhluk Allah gitu ya. Dan ini menjadi sarana kita untuk semakin dekat kepada Rasulullah. Hubbu nabiyikum, cintai nabimu ya, agar kelak ketika kita ditanya sama Allah, kita bisa dengan bangga ya, bahwa idola saya, panutan saya gitu ya, adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya, kita sedang mendoakan Rasulullah dan kita juga mendoakan umat ini ya, kondisi umat itu nanti semakin baik ya, dengan memposisikan Rasulullah ya paling tinggi di hatinya ya. Kita posisikan Rasulullah menjadi paling tinggi di hati kita ya, dan nanti Rasulullah itu terus pikirin kita ya, terus mengharap kita semuanya selamat dari azabnya Allah, diminta semuanya masuk ke surga bersama Rasul. Itu harapannya.
Baik, ayo cintai Rasulullah ya. Dengan ini cintai Rasulullah dengan ini ya. Nanti zikir kita, gitu ya, sholawat, doa kita juga sholawat kepada Rasulullah. Allah dan malaikat aja bersolawat, apalagi kita, gitu ya. Semangatnya nanti seperti itu. Baik, lanjut. Kemudian kita ambil wudhu, gitu ya. Ada yang wudhu dulu boleh, gitu ya. Dan itu kemarin apa Bu? Yang wudhu dulu sebelum azan gimana? Posisinya kayak apa? Kayak bulan, masih ingat nggak? Bulan purnama. Bulan purnama dan bulan sabit, ya. Aku tuh ingetin tuh di situ ya. Bulan purnama lebih bercahaya tentu saja ya. Itu kita raih. Nanti biar semangat gitu ya. Sebelum adzan kita sudah wudhu. Gimana doa wudhu? Kapan kita wudhu Bu? Minimal gitu kan ya. Kalau doa adzan kan setiap minimal 5 kali ya, minimal 5 kali. Kalau wudhu ini bisa lebih Bu, karena tidak hanya sholat saja kita wudhu ya. Mau berangkat majelis ini kita wudhu dulu, mau tidur wudhu dulu, gitu kan? Ada teman saya itu mau nyuapin anaknya aja wudhu dulu, mandi besar dulu gitu. Karena pengen banget gitu ya, ada betul terbukti. Anak-anak beliau itu, masya Allah ya, hafidhah. Kemudian ya akhlaknya luar biasa. Gini ibu tiranatnya kayak ngono itu perjuangannya ya, dan memang ya kesempatannya kapan lagi kalau nggak sekarang gitu ya, mumpung gitu, jadi ibu gitu kan. Dan posisi ini banyak diimpikan oleh semua wanita. Kalau sudah jadi ibu itu loh Bu, Masya Allah ya, jadi istri dan jadi ibu itu luar biasa. Kita itu luar biasa gitu, kita semua. Baik, butuh selesai, dan nanti setiap gerakan yang kita usapkan di seluruh anggota tubuh kita berpeluang untuk menggugurkan dosa-dosa ya. Yang kita lihat ketika kita usap wajah ya, maka kita jadi yang kita lihat tadi gugur dosa-dosa dari mata ya, pendengaran, kemudian tangan, kaki kita melangkah kemana tadi nggak tahu, mungkin bikin maksiat dan sebagainya ya, kita gugurkan dengan wudhu yang benar. Maka wudhunya juga harus sempurna ya. Nanti kita sama-sama kapan-kapan lah kita belajar wudhu yang benar seperti apa gitu ya. Baik, doa wudhu itu apa Bu targetnya? Kemarin target kita habis doa wudhu itu minta sama Allah dijadikan apa? Waj'alni menjadi orang yang suka bertobat gitu ya, awwabina, dan suka berwudhu begitu ya, suka bersuci. Nah, karena sesungguhnya innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta, Allah itu suka banget Bu ya, suka banget sama orang-orang yang bertaubat, dan suka banget sama orang-orang yang suka mensucikan diri. Nanti jadi mutatahhirin itu aktivitasnya, prakteknya itu ya, wudunya, suka berwudunya, bukan orang yang suci, bukan enggak, tapi orang yang suka bersuci gitu. Tapi peluangnya seperti batal wudhu gitu. Saya sudah share ya kemarin ya, yang video itu ya. Kalau sudah masuk kamar mandi kadung basah ya sekalian aja wudhu kan, nggak rugi insya Allah. Dan insya Allah kalau kita sudah terbiasa suka banget gitu, batal wudhunya gitu ya. Karena kita peluangnya mendapatkan banyak kebaikan di sini. Kita minta sama Allah agar dijadikan sebagai orang yang suka bertaubat. Ya, mari saya cerita, ada seorang laki-laki yang sedang mengadakan perjalanan, dia bawa perbekalan, ternyata perbekalannya hilang semua, diambil orang gitu ya. Kemudian dia berteduh di bawah pohon, saat bangun ternyata barangnya yang hilang tadi sudah ada semuanya di depan mata ya, termasuk kendaraannya. Nah, saking girangnya dia katakan, ya Allah, Engkau hambaku, aku Tuhan. Saking girangnya itu, senengnya itu sampai ngomongnya kebalik-balik. Nah, kegembiraan Allah itu melebihi kegembiraan orang yang nemu barangnya yang hilang tadi. Begitu loh ceritanya. Jadi suka banget Allah itu. Ibu tawabina itu tadi tuh suka banget sama orang-orang yang seperti ini. Ya, kalau kita tidak bisa bersaing dengan para pelaku ibadah, ahli ibadah, dengan qiyamul lailnya mungkin, dengan saum sunnahnya mungkin gitu ya, dengan hafalannya mungkin kita nggak bisa bersaing tuh ya Allah gitu ya. Hafalan juz 30 aja mulak malik gak karu-karuan gitu ya misalnya, atau sedekah kita juga masih
milih-milih abang biru, bingung, kayak gitu ya. Nah gitu, ya. Kita bersaing dengan siapa Bu nanti? Kalau nggak bisa bersaing dengan mereka, ahli ibadah, kita bersaing dengan siapa? Ahli maksiat yang bertaubat, para pendosa yang bertaubat. Karena Allah itu senang banget sama kita. Biasa itu ya. Jadi monggo sholat taubat, kita istighfar gitu ya. Jadi bersyukurlah orang-orang ya, bahagianya orang-orang itu kita itu saat nanti di hari kiamat ditunjukkan rapot kita, buku kita terima dengan tangan kanan nanti itu ya, bahagialah orang yang mendapati dalam kitab catatan amalannya itu banyak istighfar gitu ya. Nah, taubat nanti yang benar-benar Bu, taubatan nasuha itu ya harus kita lakukan ya. Taubatan nasuha nanti itu bertobat dan tidak berazam, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Orang kapok lombok, ya, kapok lombok kan, kapok berdesin gitu, tapi ngambil lagi gitu ya, besok diulangi lagi karena nikmat gitu ya. Tapi tidak seperti itu orang yang bertobat yang betul, taubatan nasuha itu dia berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Jauh-jauh lah dari peluang-peluang yang bisa bermaksiat seperti itu lagi. Ya, ini. Baik, susah mana Bu? Sholat malam dengan ini doa habis wudhu. Susah mana sholat malam? Susah mana sholat sedekah dengan doa baca doa habis wudhu? Susah mana? Susah sedekah. Susah mana jihad dengan ini? Jihad dengan doa sehabis wudhu. Jihad ya, apalagi angkat senjata, angkat jemuran ya itu merah barbar ya. Gitu ya. Jadi lebih gampang ini Bu. Jadi nggak ada alasan lagi loh kita nggak ngelakuin gitu loh. Kalau disuruh milih kan pasti kita pilih yang gampang kan, seperti itu, yang gampang dan paling real bisa kita lakukan gitu ya. Baik, Allah mencintai orang-orang yang gimana? Allah itu juga cinta orang yang sholat, Allah itu juga cinta orang yang sedekah, Allah juga cinta orang sama orang yang jihad, tapi Allah juga cinta sama orang yang suka bertaubat, gitu loh. Sama-sama dicintai Allah, kan kita pilih yang gampang kadang tuh ya. Tapi kalau kita bisa lebih dari itu ya luar biasa. Bismillah.